Hai, kembali lagi ke catatan Semilianto. Kali ini saya akan membahas hal yang banyak orang yang mungkin tidak percaya atau meragukan. Pikiran kita yang selama ini kita pikir itu yang paling benar, ternyata banyak menipu. Banyak kenyataan-kenyataan yang kita lihat di dunia ini, berita yang kita lihat, media sosial yang kita lihat, semuanya ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Anyway, itu apa itu kenyataan? Bagi saya kenyataan itu adalah subjektif. Ya, mungkin ini agak sedikit berat bahan pembicaraan kita malam ini. Tapi saya akan mengawali dengan satu cerita. Saat kita masih kecil, kita selalu dididik untuk melihat kenyataan dengan sudut pandang tertentu. Saya ambil contoh, kalau saya misalnya saya waktu kecil lihat tayangan di televisi Superman misalnya. Sejak detik itu juga saya pengen jadi Superman. Maka kenyataan saat itu dunia saya adalah dunia yang membutuhkan Superman. Saya akan pakai baju merah, biru. Saya akan bikin lambangnya Superman, and I'm doing that, Pakai sayap dari kain warna merah. Kadang-kadang bendera merah putih yang kita pakai untuk jadi Superman. Nah, itulah kenyataan yang mungkin yang diciptakan oleh sebuah media saat itu. Yang ditangkap oleh seorang anak kecil, kemudian dia menganggap bahwa I am Superman. From now on, I am Superman. Ada yang pengen jadi Flash, bisa lari cepat. Ada yang pengen jadi Bruce Lee, yang pengen berantem atau kungfu. Kenyataan itu dibentuk berdasarkan sebuah frame di mana saat kita melihat sesuatu di dalam mata kita, itu menciptakan sebuah kenyataan, realita, tanda kutip realita, yang kita percayai bahwa saya bisa melakukan seperti apa yang saya lihat. Dan percaya atau tidak, semenjak kita dewasa atau beranjak kita dewasa, it still happen. Kalau sudah dewasa beda. Yang kita lihat, saya ambil contoh, kita lihat seorang, let's say, Bill Gates. Orang yang paling kaya di bumi. Begitu lihat Bill Gates dengan jumlah kekayaannya, dengan apa yang dia bisa lakukan, dengan segala macam pekerjaannya, dan kita mau lihat, mungkin Bill Gates adalah orang yang paling kaya, yang sekarang mungkin sudah dikalahkan katanya oleh yang punya Amazon. By the way, waktu saya melihat seorang Bill Gates, saya langsung berpikir bahwa I am the one, saya harus bisa kaya, saya harus bisa menjadi seorang Bill Gates. Kalau Bill Gates bisa, kenapa saya enggak? Bedanya adalah Bill Gates manusia yang nyata-nyata ada dan hidup. Sedangkan Superman waktu itu dikatakan fantasi, fiksi. Meskipun umur kita sudah bertambah, semakin lama semakin tua, tetapi proses untuk pembentukan realita dan kenyataan itu persis berlaku sama. So, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu baca, apa yang kamu pelajari, menciptakan sebuah kenyataan, sebuah ruang realita yang tidak pernah kita sadari adalah sama persis. Realita itu bersifat subjektif. Sekali lagi saya katakan, tidak ada salahnya saya menjadi seorang Bill Gates atau menjadi seorang Superman. At the same time, di waktu yang sama, saya sudah menciptakan realita itu dalam pikiran, otak, dan diri saya sendiri. Ada orang yang tidak bisa menahan ini dan kemudian tidak menyadarinya, terpengaruh, terikat, terobsesi dengan sesuatu. Saya ambil ke dunia yang nyata. Saya berpikir bahwa pernikahan itu indah. Saya berpikir bahwa saat saya menemukan seseorang yang saya cintai dan akhirnya saya menikah, itu adalah sebuah impian yang menurut saya luar biasa waktu itu. Tapi berapa banyak di antara kita yang setelah menikah 10, 15, 20 tahun, realita keindahan di dalam pernikahan itu sudah bergeser, sudah tidak lagi di situ.
Bersyukurlah untuk teman-teman semua yang menikah lebih dari 10-15 tahun, tapi memiliki realita yang sama seperti saat Anda ingin menikahi calon suami atau istri itu. And this is the mind, the paradigma yang Anda punya adalah satu-satunya kenyataan realita yang menipu. Your mind is a lie. Kalau saya meyakini diri saya bisa menjadi seorang Superman, karena saya berpikir bahwa this world, dunia ini butuh saya. Because I am Superman. Kuat, cepat, bisa terbang, laser beam dari mata, mulutnya bisa tiup, ya you know. Saat saya ngomong seperti ini, menyampaikan ini, Anda bisa bayangkan Superman seperti apa, dan itu bagaimana. Saya yakin setiap kita punya realita masing-masing. Dan celakanya, banyak yang memaksakan realita yang dia punya untuk harus diterima oleh orang lain. Harusnya kamu begini, harusnya kamu begitu. Realita tuh begini, kenyataan tuh begini, menikah tuh seperti ini, bekerja tuh seperti ini. Kamu harus jadi seorang pemimpin, kamu harus menjadi seorang yang hebat, kamu harus menjadi kuat, kamu harus menjadi seorang yang tahan banting. Bla 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 bla. Terus kemudian kita berusaha untuk menuruti. Akhirnya apa yang terjadi? Breakdown. Otak kita menerima sebuah kenyataan realita yang dipaksakan oleh orang lain, atau mungkin diri kita yang tidak memiliki konsep tentang hal ini, sehingga berkata bahwa oh, apa yang disampaikan si teman A ini paling benar, apa yang disampaikan oleh si pendeta ini paling benar, oleh tokoh agama A, B, C, D adalah paling benar. Saya tidak katakan bahwa mereka sesat atau tidak benar. Tapi sekali lagi saya mau katakan, kenyataan, realita yang dibentuk berdasarkan apa yang Anda lihat, apa yang Anda baca, apa yang Anda dengar, adalah subjektif. Tidak bisa kita paksakan supaya orang lain menerima seperti apa yang Anda miliki. Seperti kali ini saya yakin Anda tidak menyadari bahwa baju yang saya pakai pun sudah berganti. So guys, teman-teman sekalian, ingat baik-baik. Di saat dirimu merasa kuat, cepat, superpower, kenyataan itulah yang terbaik yang pernah dibentuk. Jangan pernah memaksakan kenyataan orang lain, realita orang lain masuk ke dalam dirimu. Karena itu akan menghancurkan semuanya. Salam Gateli.